Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Iya, bagus. Sebelum kita mulai proses pembelajaran kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat cinta kasih Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan, berkati Tuhan proses pembelajaran kami dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan Yesus, sehingga kami dapat memahami apa yang telah kami pelajari pada satu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baiklah. Ibu mau absen dulu sebelum kita masuk ke materi kita. Didengarkan namanya ya. Ya, Bu. Yesi, hadir Bu Guru. Rohani, Saya, Bu. Novelin, Hadir, Bu. Eva, Saya, Bu. Ilia, Hadir, Bu. Isra, hadir Bu. Oke, baiklah. Materi kita pada hari ini di semester awal ini adalah bertumbuh dan semakin berhikmat. Apa? Bertumbuh dan semakin berhikmat. Dibuka bukunya pada bab pertama ya. Oke, Bu. Baiklah, selanjutnya adalah kita harus tahu apa yang menjadi kompetensi dasar kita. Yang pertama adalah coba dibaca oleh Eva. Kompetensi dasar kita. Pertama, mensyukuri karunia Allah yang terus bertumbuh sebagai pribadi dewasa. Yang kedua, Mengembangkan perilaku sebagai pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Yang ketiga, mengidentifikasi ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Yang keempat, membuat karya yang berkaitan dengan ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. nah Isra, selanjutnya indikator. Yang pertama, menyatakan diri sebagai pribadi yang dewasa melalui lagu, pujian, dan doa. Yang kedua, menunjukkan perilaku bertumbuh melalui pengalaman pribadi dewasa lewat peristiwa yang mengesankan. Yang ketiga, menyebutkan ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Yang keempat, mempraktekkan sikap bertumbuh dan berhikmat mengenai cerita Samuel. Ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih orang disebut sebagai pribadi dewasa? Nah, kedewasaan adalah suatu tingkatan di mana seseorang menjadi bijaksana dalam menyikapi hal, baik itu dari hal kecil maupun hal besar dan masalah kecil maupun masalah besar. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri pribadi yang bertumbuh menjadi pribadi dewasa. Apa ciri-cirinya? Yang pertama adalah menerima hal-hal yang tidak bisa diubah dan ciri-ciri fisik yang ada sejak lahir. Artinya kita harus menerima apa yang menjadi fisik kita dari lahir. Tidak misalnya kan rambutnya yang dulunya kritik diubah, kita nggak bisa seperti itu. Kita harus bisa menerimanya. Lalu yang kedua, melihat masa depan. Ketika kita sudah dewasa, pasti kita sudah berpikir ke depan akan menjadi apa dan tujuan hidup kita untuk apa dan seperti itu. Nah, yang ketiga, dapat mengontrol emosi. Yang keempat, dapat menyelesaikan diri dan menempatkan diri seperti ini. Seperti contohnya nanti kita kalau udah dewasa pastinya kita kuliah di luar kota, di mana-mana pun itu kita harus bisa menempatkan diri kita dimanapun kita berada. Iya. Lalu yang kelima, bertanggung jawab atas kesalahan pribadi. Yang keenam, menghormati orang lain dan tidak bergantung kepada orang tua. Memiliki teman baik pria maupun wanita. Yang kedelapan, rajin dan mau berusaha. Selanjutnya ada 3 hal yang akan kita perhatikan pada materi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pengertian bertumbuh. Yang kedua, dewasa, bagaimana itu dewasa yang benar. Dan yang ketiga, dewasa dalam Alkitab. Nah, selanjutnya yang pertama, pengertian bertumbuh. Bertumbuh adalah
bertambahnya jumlah baik itu tinggi badan, umur, berat badan dan lain-lain yang terjadi pada manusia. Pertumbuhan secara fisik adalah perubahan-perubahan secara fisik yang terjadi di dalam misalnya di gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Selanjutnya, kedewasaan yang benar meliputi ada empat hal. Yang pertama itu kejujuran. Berbicara tentang kejujuran, anak kecil yang sering sekali berbohong bukan karena dia suka berbohong, tetapi secara psikologis di usia yang masih muda sekali tidak bisa memberikan dunia yang menerima dunia yang nyata maupun khayalan. Selanjutnya, bertanggung jawab. Kita sebagai pribadi dewasa harus belajar bertanggung jawab, baik itu dari hal yang kecil. Selanjutnya, berhikmat. Berhikmat tidak sama dengan menjadi kalau udah dibilang berhikmat berarti udah pandai, tidak ya? Dan ada orang yang menjadi pandai namun ternyata tidak berhikmat. Alkitab menyatakan bahwa hikmat hanyalah dapat diperoleh lewat kesetiaan kepada Tuhan. Selanjutnya adalah mengutamakan orang lain. Kita tidak boleh memikirkan atau mementingkan diri kita sendiri. Kita harus dapat membantu atau membantu orang lain dalam setiap hal. Misalnya dia dalam kesusahan, kita harus membantu semana bisa kita membantunya. Nah, hidup yang terarah kepada orang lain dan bukan hanya kepada diri sendiri saja. Di sini seorang Kristen yang dewasa perlu menunjukkan bagaimana ia menggunakan apa yang ia miliki atau yang dipercayakan kepadanya. Bagaimana kita bertanggung jawab kepada gereja, masyarakat, negara dan bahkan terhadap sesama yang tidak harus orang Indonesia saja, seperti itu. Tidak harus agama kita saja yang kita bantu, seperti itu. Nah, selanjutnya kita belajar dari Alkitab. Nah, di sini Ibu mau bagi kelompok. Ibu bagi kelompok. Selesai? Sudah, Bu. Kelompok 1 selesai? Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah, Bu. Kelompok 3? Selesai, Bu Guru. Oke, berarti semua sudah selesai. Kepada kelompok 1, majulah ke depan. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang terambil dari nats Alkitab 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Kita boleh melihatnya dalam Alkitab kita masing-masing dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Dengan judul perikop perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahkan kamu hidup secara manusiawi. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah,
Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari 1 Korintus 3-9. Bahan tentang pertumbuhan Samuel dilanjutkan dengan bahan tentang kehidupan jemaat di Korintus yang dalam berbagai hal tidak menunjukkan dirinya sebagai jemaat yang dewasa. Mengapa demikian? Bacaan 1 Korintus 3-9 melukiskan pertikaian dan perpecahan yang terjadi di jemaat itu, yang merupakan sebagian dari masalah-masalah yang menyebabkan Paulus menulis surat. Salah satu masalah yang muncul adalah masalah konflik dan perpecahan yang terjadi di tengah jemaat. Di jemaat ini berkembang kelompok-kelompok yang saling bersaingan dan menganggap dirinya paling hebat melebihi yang lainnya. Ada kelompok pengikut Paulus, ada kelompok pengikut Apolos, Kefas atau Petrus, atau yang paling hebat kelompok pengikut Kristus, seolah-olah yang lainnya bukanlah pengikut Kristus. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, baik, berikan aplaus kepada Bapak. Oke, baiklah. Tadi kita sudah belajar dewasa di dalam Alkitab. Nah, di dalam Alkitab kita dapat menemukan banyak sekali contoh-contoh tentang pribadi yang tidak dewasa, tidak matang dan tidak bertanggung jawab. Namun di pihak lain di Alkitab tadi yang kalian bahas juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup sebagai orang yang matang dan bertanggung jawab itu. Itulah pribadi yang Allah kehendaki di dalam hidup kita. Nah, dalam kitab Samuel 3 ayat 19 dikatakan, dan Samuel semakin besar dan Tuhan menyertai dia, dan dia tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang diberikannya gugur. Samuel adalah salah satu pribadi teladan yang kita temukan dalam Alkitab. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, baiklah. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Masa remaja adalah masa yang menyenangkan sekaligus menyulitkan karena ini adalah masa transisi. Akan tiba masanya kamu akan bertumbuh dan menjadi dewasa. Oke, baiklah. Untuk mengakhiri ibadah kita ini, Ibu mau berikan tugas kepada kalian, tugas di rumah, dicatat. Ya, menceritakan tentang pengalaman tentang hidup bertumbuh dan semakin berhikmat. Nah, yang kedua, menulis pengertian dari ciri-ciri dari bertumbuh dan semakin berhikmat. Oke, jangan lupa dikerjakan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, baiklah. Kita tutup buku kita. Kita akan mengakhirinya dengan ibadah singkat yang dibawakan oleh Isra dan Yesi. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita bernyanyi dari Kidung Pujian, baca kitab suci. 1, 2, 3, ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan. Oke, sampai di sini materi kita. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita dapat bertumbuh dan semakin berhikmat. Terima kasih. Shalom. Shalom.